Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wasyadiqin wa afhamana bi ulumil ulama'il 'abidin wa adkhalana fi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu wa hadaral asya fabda'u bil asya'i rawahu Syaikhan. Au kama qala sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para bini sepuh, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hayatul Huda, segenap keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, keluarga besar Masjid Jami Al Hidayah, keluarga besar Mushola Ahsan Muhajirin, keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasan Perumpuri Cikarang Ijo, dan juga hadir dari Mushola Nurul Iman Kampung Ram, dan juga mulai hadir pula dari Jagawana, juga dari Blok M, Blok A, Blok A, makanya Blok M, yakni dari Warung Kacung, dan juga alhamdulillah dari Kampung Kandang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah majelis taklim subuh dan bahagia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cukup cerah ceria ini kita masih diperkenankan oleh Allah
untuk dapat memulai dan membuka dan juga menjalankan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah persiapan untuk menjalankan aktivitas kita dapat meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, yaitu majelis taklim subuh nan bahagia Pondok Pesantren Hayatul Huda, dengan niat taklim, silaturahim dan berkunjung ke orang lain. Yang mudah-mudahan dengan taklim kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim kita meraih umur panjang, rizki gampang, dan berkunjung ke orang alim kita meraih pahala seperti ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga menjadi doa, moga-moga ini hari-hari yang terbaik, hari-hari yang menguntungkan, dan hari-hari yang menyelamatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita. Wabihi, dan dengannya qala berkata oleh muslim, idza uqimatis sholatu, apabila telah didirikan oleh sholat, wa hadarul asya'u, dan datanglah oleh sarapan atau makan malam, fabda'u, maka mulailah oleh kamu bil asya'i, dengan makan malam. Rawahu Syekhani, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majlis taklim subuh dan bahagia, inilah kelanjutan kajian kita, di mana kajian terdahulu telah kita bahas bersama siapa orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang menyedikitkan makan, insya Allah mulutnya akan penuh dengan cahaya. Maka kajian pagi hari ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lewat hadisnya, apabila telah didirikan sholat atau sudah qomat, kalau bahasanya, kalau bahasa didirikan sholat itu berarti sudah selesai. Ini mah ketika qomat, kemudian datang sarapan atau makan malam. Makan malam itu ba'da maghrib akhirnya, itu makan malam atau makan petang lah kalau kita. Makan malam itu terakhir adalah ba'da sholat maghrib. Kalaulah awalnya bagusnya mah jam 5 sore, dan itu terakhir makan malam. Sebetulnya mah secara medis bahkan secara agamis bagusnya jam 5 sore tuh maghrib itu sudah nggak ada lagi untuk makan atau untuk, ya kalau bahasa kita mah ngemil gitu. Sebetulnya mah cuma manusia lebih daripada yang lainnya. Mohon maaf kalau belum meremah, ayo masih apa diisi perut kita. Padahal inilah yang kalau boleh di antara awal dan akhir, bahwa makan malam awalnya adalah jam 5, itu makan malam. Kenapa? Karena masih kena matahari.
yang artinya masih keluar keringat untuk pembakaran apa yang sudah dikonsumsi oleh kita. Akhirnya jam 6 atau habis maghrib itu bagusnya. Kenapa? Masih jauh ke tidur. Tuh. Ini kalau secara medis dan agamis, Pak. Kenapa? Dimohon untuk kedisiplinannya, karena pengen sehat. Itu bahasa akhirnya, pengen sehat. Tapi manusia kadang-kadang sok rada-rada merugul gitu, ngeyel. Oh enak begini ya, lagi tidurnya jam 2, lebih parah lagi sebetulnya. Cuma karena memang ini menjadikan sebuah perbandingan Pak. Tuh yang lebih dengan sehat tuh. Jadi hal yang seperti ini sebetulnya mungkin kalaulah orang lain kalau bahasa kita fisiknya beda dengan kita, atau mungkin ada hal-hal yang bersifat lain, maka kondisinya pun lain, beda dengan kita. Baru kena angin malam, nah tuh kan gitu. Ini bahasa orang berbandingnya. Tuh si anu dengan sehat, inilah manusia. Tapi yang seyogianya mah agama telah membawa ini, kalau boleh disebut-sebut sepele apa sepele kira-kira. Sepele tapi gampang disepelekan. Padahal kesehatan adalah harga yang paling mahal. Walaupun sakit yang diobatin, tapi sehat adalah mahal. Makanya mari kita, ya ini mah kita sendiri belum bisa untuk menjalankannya. Lebih-lebih kalau musim maulid jam 12 masih makan. Coba kita yang tahu kondisi, yang tahu situasi, bahkan tahu hukumnya. Tuh. Tapi kalau tadi berbanding selalu makan, belum kalau makan. Tuh. Ini manusia. Maka mohon maaf. Agama pun sudah menganjurkan pada agama. Sekalipun apabila sudah obat datang sarapan atau makan malam, apa yang diupayakan? Makan malam dulu. Ini mentolerir dari agama menuju kesehatan. Agama aja mentolerir. Bayangkan kalau bahasa orang fanatiknya, sholat dulu baru makan, kan gitu. Itu kata orang fanatik. Boleh-boleh aja mau diambil fanatik, silakan. Mengambil, inilah anjuran baginda Rasul. Cuma untuk jalur tengahnya, jangan sampai pas obat makan, gitu doang udah. Ini awal hukumnya mah, kalipun sudah obat datang sarapan malam, makan dulu. Tapi masalah logika, insya Allah udah obat ada makanan, kira-kira yang dibayar apa? Kan jadi kurang khusyuk, kan gitu, kurang khusyuk. Maka kalau memang sudah ada, makan dulu. Kalau memang belum ada, jangan dibarengin. Kan gitu. Mentang-mentang ada hadisnya, begitu komat kasih makanan, bener. Ini namanya pelecehan gitu. Namanya kalau berkata, wah ini mah pengaco. Pengaco apa? Pengaco ibadah, kan gitu. Ini hadis bukan untuk ditabrak, bukan untuk dijalani juga bukan. Sebab kalau diawali dengan kalimat idzan itu dalam istilah ilmu alat adalah idzan fujaiyah, artinya mengejutkan. Tuh, ini dalam ilmu alat namanya idzan, itu idzan fujaiyah, artinya fajatan, mengejutkan. Coba bayangkan komat datang makanan, terkejut nggak kira-kira? Tuh, ini bahasa langsung kepada ilmu alatnya. Jadi idzan fujaiyah berarti mengejutkan. Oh iya, tapi maaf. Andai kata kita sholat dulu, ini bukan berarti hanya tarik ulur saja, Pak. Untuk lemes, sholat dulu, kemudian baru makan, tiba-tiba sakit, ya idzan juga mengejutkan ini, kan gitu bahasanya.
Ini bahasa kalau. Maka kalaulah bagusnya mah sebelum sholat isya sudah makan, kan itu bagusnya. Jadi maaf, idan ini jangan sampai terkejut gara-gara datang makanan, jangan terkejut gara-gara sakit. Itu idan fujaiyah dalam ilmu alatnya. Maka jelas ini agama, ini medis, ini kebiasaan. Nah, silakan ambil yang mana kira-kira? Kebiasaan, medis atau agamis? Kebiasaan yang agamis dan medis, tiga-tiganya diambil. Kebiasaannya apa? Ya diambil, agamanya seperti apa? Jangan sampai ngalangin sholat. Kebiasaan secara medis jangan sampai ini bahasanya. Jadi tiga. Kalau kita ngambilnya kebiasaan, udah ngambil agama dan ngambil medis, udah nomor tiga sama kan jam 12 ya jam 12. Itu kebiasaan kita tidak didasari dengan agama dan tidak didasari dengan kesehatan secara medis. Oleh karena itu mohon maaf, ini kan agama segitu hebatnya memperhatikan dan kepeduliannya terhadap manusia. Ya Allah, iya ya. Ini kalau dilihat secara mendetil, begitu telitinya agama. Siapa penyampainya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bahkan dokter dunia, agama sudah memberikan cara dan prakteknya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang itu tadi perbandingan sama kebiasaan yang mata jadi orang kapinjul. Usulan belum apa. Contoh maaf ini anak kecil. Beda anak kecil sekarang dengan anak-anak kecil yang waktu kita dulu. Kira-kira anak kecil di waktu kita main tanah, kira-kira gimana Pak? Kebal kan gitu. Coba anak sekarang main tanah langsung batu kan gitu. Kenapa kira-kira Pak? Ya sebetulnya sama aja, cuma kalau dulu mah nggak ada istilah open, nggak ada. Oh sekarang banyak racun atau banyak virus. Ya bukan karena itu, kalaupun mungkin ya mungkin, cuma inilah karena faktor manusianya apa-apa awas kan gitu. Kalau udah awas kira-kira gimana? Kan takut, tapi dijalani juga emang doanya kita, awas kan gitu, awas sakit. Ya bener sakit, kan itulah manusia di abad-abad seperti sekarang ini. Kembali kepada kajian, andai kata datang waktu sholat, udah komat malahan, maka datang makanan, mana yang didulukan? Inilah mungkin umumnya makan dulu. Pertimbangannya jangan sampai lagi sholat ingat makan. Nah, agamanya, ini agama Pak. Tadi kan manusianya, agamanya begitu tolerannya agama. Agar kiranya lebih-lebih kalau kita mau ambil waktu isya, jam berapa kira-kira akhirnya Pak? Pokoknya menjelang subuh masih ada waktu isya. Tapi dengan catatan dalam kitab Safinatun Najah, wa tundabu akhiru waktil isya ay sholatil isya, sunnah mengakhirkan sholat isya dengan catatan ibadah. Akhirin waktu isya kaple, ya Allah ya Allah, ini mah kacau kan gitu. Sunnah mengakhirkan, cuma dengan catatan ibadah. Ya termasuk tadi sholat isya agak sedikit geser karena udah datang waktu makan atau datang makanan. Kalau makanan datang, udah ada mau dikata apa? Lo masukin lagi, wah hilang. Jadi wah ini mah kehabisan. Akhirnya pikirannya. Dah inilah diantara kebaikan-kebaikan agama, betapa pedulinya terhadap manusia, baik kesejahteraan dunia bahkan keselamatan akhirat. Itulah agama Islam, beda dengan agama-agama yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza akala ahadukum, apabila makan oleh salah seorang di antara kamu, ta'aman akan makanan, falyadhkurismallah, maka hendaknya mengingatlah oleh ia akan nama Allah. Fa innasia, maka apabila lupa oleh ia, ayadhkurasmallahi, akan bahwasanya mengingat oleh dia akan nama Allah, fi awalihi, pada permulaan makan, falyakul, maka hendaknya membaca oleh dia bismillahi ala awalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah atas awalnya makan atau akhirnya makan. Atau mungkin ada yang bahasa lain, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ada yang baca lagi bismillahi awalahu wa akhirahu. Redaksinya ada 3. Di sini ala awalihi wa akhirihi. Ada yang bilang fi awalihi wa akhirihi. Ada yang bilang awalahu wa akhirahu, menjadi maf'ul bih. Jadi jelas, inilah Islam juga peduli terhadap kebiasaan manusia yang hampir dipastikan kalau makan ingat kepada Allah, atau tahu-tahu nyuap. Kira-kira tahu-tahu nyuap, padahal Allahu Akbar. Kalaulah apapun juga yang dilaksanakannya dengan menyebut nama Allah, yakin akan menjadi keberkahan. Sebab dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u wa qila ajdamu wa qila abdalu. Setiap perkara atau pekerjaan yang dipandang baik kemudian tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka putuslah kebaikannya. Satu riwayat, maka akan ada dalam kejelekan. Apa itu? Abtaru. Kalau bahasa abtaru adalah penyakit kulit. Kemudian ajdam, sama penyakit kulit, misal kusta. Apa kusta? Belang-belang lah kalau bahasa kita mah, itu penyakit kusta. Jadi aku putus keberkahan, abtaru putus dari segala hal-hal yang dipandang baik atau akan penyakit jelek, anukah, itu bahasanya. Ini dalam badan. Kemudian ada bilang ajsamu, adalah kusta, jelek rupa. Maka jelas, kalaulah dipandang bagus, mulailah bismillahirrahmanirrahim, termasuk makan. Tuh, termasuk makan. Ini mah bahasanya dikhususkan. Apabila makan seseorang di antara kamu, maka mulailah dengan bismillah. Jadi khususul hadis, hadis untuk makan. Padahal kullu amrin dzibalin, semua perkara yang dipandang baguslah makan. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk di rumah, ya, ada istilah mau naruh sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Mengambil sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Itu bagus, Pak. Bahkan ada dalam satu cerita, seorang istri saking sholihahnya, apapun yang dikerjakan bismillahirrahmanirrahim. Suaminya usil, tuh kalau bismillah nih, capek bismillah maning, bismillah maning. Tapi enggak berhenti, selalu bismillahirrahmanirrahim. Saking kelewat usilnya, suaminya memuji kepada istrinya. Ini kalau bahasa jelek, bahasa singkatnya, ini duit taruh. Kalau bahasa kita kuku duliginnya adalah emas.
Ini masal di lemari. Akhirnya dibukalah lemarinya, ditempatkan itu barang titipan yang diserahkan oleh suaminya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu, Bismillah. Apa suaminya mau deg-deg banget udah, ini Bismillah, botol lidah gitu. Tapi karena memang udah jadi kebiasaan istrinya, buka pintu lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Naruh barangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintunya lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya mencoba, ini barang yang tadi ditaruh diceburin ke sumur, Pak. Saking ini kalau dibilang zolimah atau jelek kan gitu, kebangetan ngapa usilnya. Akhirnya, Bu, kemarin yang dititipkan mana? Ya masih ada di lemari. Coba menguji istrinya. Begitu dibuka, Bismillahirrahmanirrahim, ternyata masih utuh wujud yang ada. Suaminya kagum, oh Bismillah. Ini dia ngikutin Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat Bismillah. Kira-kira bisa begitu? Belum yakin. Apa sebabnya? Kalaupun Bismillah, apa yang hilang? Mau balik, mau gitu. Makanya mudah-mudahan ini manfaat Bismillah dan fadilah Bismillah, syukur-syukur dapat pahala. Adapun kembali ya mohon maaf, tapi yang jelas yakin tidak semata-mata Rasulullah menganjurkan sesuatu aturan kalau tidak ada kebaikannya. Apa sebabnya? Kebaikan cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih mohon maaf, ini kalau kita hitung-hitung, setiap kali minum, setiap kali makan, ada berapa penyakit yang mengendap di perut kita kira-kira? Ini kalau kita sadar, silakan Bapak mengendapkan air di botol kah, di gelas kah. Kira-kira ada apa namanya? Kalau masih kita namanya lumpur atau mungkin endapan-endapannya ada nggak kira-kira? Makanya kalau ada istilah batu ginjal, apalagi kencing batu, ada ini dan sebagainya, ya mungkin itu diantaranya udah menaun kumpul. Ini kalau secara perkiraan manusia. Dan karena keberhati-hatiannya, ya Allah, moga-moga dengan Bismillahirrahmanirrahim Engkau ridho dengan apa yang aku jalani, ya Allah. Engkau berkahi, ya Allah. Engkau selamatkan kami dari segenap penyakit yang tidak diinginkan. Cuma belum pernah kecuali di dukun Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kita mah belum pernah ngomong Bismillah, moga-moga sehat. Pernah ngomong sehat kalau di Bismillah? Lupa. Bukannya lupa, orang agak pernah. Bukan Bismillahnya, artinya dengan Bismillah tawasul kepada Allah. Ya kan bahasanya kita tawasalna. Oh, Bismillah apa? Tapi kita belum pernah tawasul dengan Bismillah. Ayo sholawat dengan seperti baca. Padahal Allah boleh tawasalna di Bismillah. Ya Allah, kami bertawasul kepadamu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih-lebih sudah selalu dibaca Bismillahilladzi la yadurru syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah tidak akan menjadi madarat. Tuh, apapun yang membahayakan, mudah-mudahan ini termasuk menetralisir. Agak menit. Ya semuanya. Ya ini maaf, moga-moga ini jadi, tapi jangan dicoba-coba, jangan ya, ntar jadi bahaya. Ini maaf. Kalau dalam satu riwayat kunci kagak bisa dibuka, hilang mana kuncinya. Ternyata alhamdulillah punya amalan Bismillahirrahmanirrahim, langsung dibuka ini. Jangan-jangan ini amalan Bismillah ini di masjid. Lah, kita sampai habis. Ini kan kuncinya langsung ditiup dan Bismillahnya maju. Nah, kalau kita kan Bismillahnya baru makan doang. Ini bahasanya. Bahkan ada dalam surat Tilawim Mahfud, dalam surat Al-Buruj itu ada amalannya, Pak. Ada amalannya, ada tapi jangan diamalin, bagi dia jangan. Tuh,
Nanti kan ada istilah maaf. Bener ilmunya mah bener. Pertama ilmu halimunan. Apa yang benar? Bisa ngumpet, bisa hilang. Di mana ayatnya? Wa ja'ala min baini aydihim saddan wa Quran yang dibaca, ternyata gini untuk nyopet. Kan ilmunya mah tuh, ilmunya mah benar. Ada juga wa ma ramaita id ramait. Wah, ayatnya ada. Usah ye, tukang jampe. Ada, insya Allah. Yang jelas ini untuk pukulan jarak jauh ada kan gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan ilmu yang kita miliki bukan untuk kejahatan. Sebab sebetulnya mah ilmu tidak ada yang jahat, tinggal manusianya lah yang membawa ilmunya untuk kejahatan. Bisa juga untuk kekerasan, atau mungkin untuk menghipnotis, atau mungkin untuk mengkelabui orang lain. Ilmunya bener, cuma prakteknya yang tidak bener. Pak Didi ya, makanya jangan pakai bismillah. Kalau makan sama minum ada jarak kan? Kemudian kalau minum es itu ada efeknya kalau habis makan. Oh gitu. Ya sebetulnya kalau bahasa efek, segala sesuatu pasti ada efek sampingnya. Walaupun ada istilah herbal dan efek samping, tetap ada. Sebab likulli syai'in sababun. Segala sesuatu itu bisa menjadi sebab. Tuh, makanya mohon maaf termasuk ya, sebetulnya jarak antara minum dan makan. Minum dulu baru makan. Minum, makan. Nanti selesai makan baru minum. Kalau kita makan, minum, makan. Minum, makan, minum, mirip bebek. Ya bukan, bebek kalau di tempat air, bukan lagi air lagi itu bebek. Ya kita nyiriin bebek bahkan gitu. Bagusnya mah minum dulu sebagai pelicin, baru makan. Tuh, gimana misalnya kalau makannya mah kuah, ya itu mah disatuin nanti kan gitu. Artinya untuk lebih melupakan pencernaan. Ini bahasa. Ini mah kita bagusnya minum dulu, makan dulu, minum terakhir. Itulah termasuk nanti tidak kepenuhan perutnya. Tuh. Kemudian minum es, ya ini mah apalagi minum es, kan gitu. Jangankan untuk rasa makan yang mungkin ada sedikit berbenturan. Kalaupun minum es menurut ahli tukang mulut. Ya, tukang mulut jadi bahasanya itu biasanya pada melengkol. Kenapa? Memang ada pembekuan, Ya kita ngejaman sendiri kalau minum es pada sakit pada masalah ini pembekuan darah. Jadi kurang lancar dari aliran darah itu minum es. Tapi karena lagi musim panas, alhamdulillah, paling goyah. Jadi berbanding lagi lah gitu. Jadi bagusnya mah kalau bahasa jujur jangan. Kenapa? Ini bagi kesehatan, mengganggu untuk peredaran darah. Sebab kalau udah peredaran darah mah jujur dipegang itu mulai minum. Ini berarti ada darah tersumbat. Ini kalau udah dimulai dipegang minum. Tuh, ini ada persumbatan bukan orang lain, kita jamanin. Oh, lagi agak sedikit peredaran darah kurang. Caranya gimana? Ada gerakan-gerakan yang paling tidak untuk merilekskan keadaan. Tuh, relax. Jadi supaya ada keseimbangan. Maaf. Apalagi kan ada orang yang makan apalagi, ya udah. Silakan, tapi ada keseimbangannya itu saja. Sebab yang ada kita tahu. Kan gitu. Kita udah tahu, tapi nggak mau tahu. Akhirnya, nah gitu. Ini kan akibat. Likulli syai'in sababun wa akibatun. Kalau sesuatu pasti ada sababnya. Cuma kita kadang-kadang sok, ini mah enggak. Semuanya ada. Alhamdulillah. Yang tidak ada sebabnya cuma kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktulah juga yang membatasi kita. Waktu Isra telah udah masuk ini waktu Isra. Jam 5:33, udah 10 menit waktu Isra telah tiba. Bapak dan saudara, demikianlah kajian pagi hari ini sekaligus informasi dan mohon izin untuk minggu atau Sabtu yang akan datang dialihkan ke acara Maulidan.
Jadi datangnya kalau mau jam 6 juga nggak apa-apa, suruh masang lampu. Iya, orang panitianya kan kagak ada, jadi kita juga. Bahkan mohon maaf jujur, sekarang lagi ngejar target saya. Bangunannya belum kelar, orang dewe kan gitu. Makanya lagi ngejar target, bukan biaya, bukan target yang kita kejar adalah selesai kelihatannya agar ada latihan gitu. Kalau cakep banget, mohon maaf nantinya dibongkar lagi sayang. Makanya yang penting mas rapi, makanya lagi ngejar target gitu pada kayak Mas Albi ini lagi ngejar target kita ini. Makanya tiap hari ayo kumpul sama lumpur kan gitu. Insya Allah tiap belum nggak masalah. Inilah namanya Ustadz. Apalagi pegang serabutan, Ustadz serabutan. Jadi lagi ngejar target minimal Senin besok atau Selasa harus sudah kelar. Kenapa? Untuk rapi-rapinya bisa dimanfaatkan sebab nanti kaum bapak ada di sana. Kaum ibu ada di sini sama di bawah rumah, itulah termasuk untuk kaum ibu, kaum bapak ada di sana. Mohon izin, mohon doa dan mohon bantuannya. Apalagi bantuannya memang mohon izin, mohon doa, mohon bantuannya. Insya Allah nanti kalau memang sudah disiapkan habis maulidan mau masang ceker ayam, cekernya belum ada, baru ada ayamnya doang. Ya, cekernya belum ada, ayamnya ada. Makanya cekernya masih jauh, ayamnya mah ada. Oleh itu mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Pondok Pesantren Ayatul Huda bisa berkibar dan memperluas lahan. Insya Allah itu sudah termasuk, mudah-mudahan terus sudah menyadar gitu. Tapi jangan kita beliau, jangan lebaran gitu. Orang terlalu pada pindah kemana? Artinya bermanfaat untuk sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Lagi untuk minggu atau Sabtu yang akan datang dialihkan sebab pagi-pagi kita lagi ngerapihin panggung bekas anak-anak semalam. Jadi malam Sabtu anak-anak untuk tampil kreasi dan seni, kemudian pagi harinya ibu-ibu insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Rojali dari Sukatani. Mungkin Pak Jadi kenal Pak Rojali, tadinya ketua kapal sekolah di situ, sekarang mutasi ke kampung Dewek yakni di Sukatani. Kalau untuk wilayah Kampung Bulak udah paham, oh Kiai Rojali, karena kemarin waktu kita ada di sana bisik-bisik, Kiai mohon waktu tanggal 12 jangan dibunderin kemana-mana, cukup untuk Nihayatul Huda. Kata dia siap, insya Allah pada waktunya bisa berkumpul bersama kita dalam rangka Maulidun Nabi yang tahun ini kita buka untuk umum, kaum bapak dan kaum ibu semuanya berkumpul demi uswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah tambahan. Jadi intinya mohon izin, mohon doa, mohon bantuan. Adanya yang penting untuk pembangunan Pondok Pesantren Nihayatul Huda. Insya Allah dalam keluasan mudah-mudahan dua rahmat dapat menghadap ke selatan. Insya Allah. Akhirnya hanyalah doa yang menyertai kita. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, dan anak-anak kita ada di dunia pendidikan, Allah berikan keberkahan dan keberkahan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min zunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arham
arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Rabbana ya astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rabbana. Terima kasih atas bantuannya. Insya Allah ada kambing gantung, kambing guling ada. Insya Allah yang barangkali mau nambahin akikah ada udah 2 ekor. Insya Allah kita akan makan kambing guling juga kambing gantung. Kalau kambing guling ya kambing gitu Pak Jadi ya. Kemudian kalau kambing gantung berarti cek ada itu kambing gantung namanya cek ilham gantung kayak gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.